Nah, jadi yang permasalahan yang dibahas bagaimana prosedur itu. Nah, apakah di sini, nah kalau saya lihat terus akhirnya tujuannya dari bagaimana prosedur mengkaji tahapan. Nah, di situ apa ada sesuatu yang sebenarnya yang pada saat kita melakukan hibrid adalah bagaimana proses ya tadi si SSA di hibrid dengan Arima yang versi GATS, bagaimana prosesnya. Karena ini kan beda aliran lah gitu. Kalau di Arima kan apa runtun waktu kan dinyatakan sebagai autoregresif dan moving average gitu kan, ditambahkan aja terus kalau ada tren ditambahi I-nya integrated. Terus variansi dianggap konstan. Pada saat ada heteros, maka hadirlah art sebenarnya kadang pertamanya, tapi setelah kalau ternyata pengaruh errornya nggak cukup itu, yang error kuadrat itu art kan, nah GATS kan nambahi variansinya kan. Jadi variansi dipengaruhi oleh variansi. Nah, bagaimana proses dekomposisinya? Nah, apakah, nah inilah yang nanti kalau konteksnya mengkaji ini nanti akan diperlihatkan di dalam disertasinya ya. Terus yang kedua kan bagaimana perbandingan. Nah, ini perbandingan apa SSA sendirian, Arima sendirian, apa GAT sendirian. Terus ini kan juga nanti untuk melihat kelemahannya kalau SSA sendirian, Arima sendirian atau Arima GAT itu kan kemarin dicoba dikomben-komben gitu kan. Nanti mana yang memang kalau kita gabungkan sebenarnya Arima GATS yang di SSA-kan mestinya kan dari secara ini. Nah, itu dibuktikan dengan apakah pertama data simulasi. Kalau data simulasi berarti kan kita mengenerate dengan asumsi yang dikehendaki kan. Tapi pada saat kalau data real kan enggak. Nah, nanti apa yang di data real yang kemungkinan melanggar asumsi, karena dalam konteks kalau kita pakai GATS berarti si variansi errornya dianggap dipengaruhi oleh variansi sebelumnya dan error kuadrat sebelumnya kan. Nah, itu nanti silakan, maka saya kalau nanti mungkin coba minggu depan slide-nya kalau bisa sudah jadi, karena saya kalau masuk ke sini kan bacanya lama kan. Nah, cuman tapi kira-kira bayangan alur itu tolong nanti kelihatan di bab 3-nya itu supaya nah nanti kan di bawah kan studi kayak uji cobanya kan, implementasinya itu yang nanti yang terutama yang memang kaitannya dengan akhirnya yang dipublish kan, karena itu kan yang untuk syaratnya kan, syarat bahwa memang ini ada kebaruan dan sudah dipublikasikan itu. Ya oke, nanti usahakan minggu depan sudah. Kalau perlu nanti gini, minta kita cari waktu untuk online dengan saya gitu, nggak harus offline. Untuk online mungkin paling nggak sampai 1 jam kan cukup itu. Kalau nanti setelah itu udah jadi langsung aja WA saya, Pak saya ingin presentasikan slide saya gitu. Pak. Karena dari situ saya akan lebih cepat akan masuk ke disertasinya untuk melihat alurnya itu. Jadi nanti pada saat presentasi kan akan ini ditulisnya di halaman berapa lah gampangannya kan kayak gitu. Ini nanti yang apakah di bab 3 atau di bab 4 kan nanti kelihatan pada saat sambil presentasi itu. Jadi kalau bisa selesai misalnya, karena kalau di forum ini kan kita untuk hanya ya monitoring kan, jadi nggak terlalu teknis ya. Itu aja nanti karena tadi saya pikir sudah ada, tapi masih kayaknya baru ngambil template-nya Bu Yunita kayaknya gitu ya. Sudah ada Pak di dalamnya Bu Yunita. Ya makanya tadi mungkin 6 halaman mungkin sudah ada. Ya udah, makanya itu nanti kalau memang sudah selesai draft pertamanya, pokoknya sudah yang isinya Bu Yunita sudah nggak ada semua, sudah diindikan, terus untuk pertama, karena kan saya ingin butuh beberapa ya mungkin syukur beberapa iterasi sudah cukup, terus usahakan submit di November ini gitu. Nggih, Pak. Jadi nanti kalau memang sudah punya draft pertama, artinya sudah siap untuk diindikan, nanti saya aja nanti mau presentasi online, mau cari waktu kapan gitu. Nggih, nanti Pak. Kan saya carikan bisa
sore bisa, malam saya lihat situasinya karena ini kan kuliah masih jam, bisa juga pagi jam 8 apa jam 9, nanti saya akan lihat situasi aja setelah kuliah sudah siap gitu. Nggih nggih, Kak Bimernya sudah siap nggih, Pak, nggih. Iya, Bimer Nggih. siap langsung ngabarin aja nanti, karena sekalian untuk mulai latihan ini, karena pada saatnya sekarang kan tim penilai lebih cepat kalau diminta presentasi itu. Saya kalau dan juga kalau memang offline sulit, kadang-kadang kita lagi kuliah jalan kan biasanya nyari offline susah. Nggih. Uji aja kadang ya susah itu karena nyari, kalau ini kan karena cuma dengan saya kan cepat, dan nanti saatnya tetap juga dengan konya ya. Jadi Nggih, Pak, nggih. apapun mereka harus kita libatkan. Jadi nanti ini sudah punya draft, terus juga mulai ya konsul dengan apa yang UNS ya. Terus Bu Winita nggih. jadi sama, kalau memang nggak bisa offline ya online gitu. Tapi kalau mereka menghendaki offline ya sambil mengatakan aja, karena targetnya harus disubmit di paling lambat ya Desember lah itu, supaya nggak kemerungsung gitu. Kalau saya bisa di ya. Oke, untuk Bu Dia sementara udah Nggih, Pak. untuk Nggih, matur nuwun nggih, Pak. ya oke ya. Terus ini yang sudah ya Pak. Oke Pak Pandri dulu gimana? Siap Pak. Ya, untuk draft disertasinya sudah mulai saya garap. Saya mulai dari bab 2 Pak. Ya, oke nggak Pak itu sudah saya masukkan juga di dalam overlap, bisa dilihat di sana. Kemudian untuk paper yang satu itu Pak, yang revisi kemarin kan revisi. Ini saya sudah dapat 2 poin untuk penambahannya lah. Nah, nanti ini poin ketiga sedang saya kerjakan, tapi sintaknya belum berhasil ini. Nah, tapi insya Allah bulan-bulan ini mungkin saya selesaikan untuk revisi paper 1. Kalau yang paper 1 sudah jalan berapa bulan deh submit Pak Danar ya? Oktober Pak. Baru sebulan Pak. Baru sebulan setengah. Biasanya minta untuk ini. Ya, oke ya. Terus untuk paper keduanya masih jalan, masih kemarin kan sudah terakhir sampai di simulasi Pak. Ya. Tinggal saya mau buat bentuk modifikasi modelnya, sama nanti saya aplikasikan ke data realnya. Data real yang dari Darmais itu sudah dapat Pak, tapi saya dapatnya cuma 1 tahun. Yang 2024 yang ada efek biayanya gitu. Yang 1 tahun aja, karena untuk melihat treatment masing-masing perlakuan gitu ya Pak. Kemarin kata kata Pak Gun kan gitu ya. Treatment minimal. Nah, itu memang ada 7 kombinasi Pak. Ada 7 sampai 8 kombinasi untuk perlakuan kalau misalkan dia terdeteksi kanker gitu. Ada yang cuma kemoterapi, ada yang dengan radiasi, ada yang kombinasi keduanya, dan ada kombinasi 3 sampai 4 kayak gitu. Itu ada. Nah, saya lagi mengkalkulasi kalau misalkan cuma itu doang berapa harganya, kalau dengan yang lain-lain berapa harganya kayak gitu. Itu juga yang disampaikan sama Dokter Ramadan. Ya. Jadi memang Dokter Ramadan waktu menjelaskan ke saya yang kayak kuliah 3 SKS itu, dia menjelaskan yang hampir sama. Kalau pelakuannya ini biayanya kayak gini gitu. Nah, karena kan maksudnya bisa nanti untuk apa ya, kayak prototipe dari kemungkinan mau dievaluasi kan si Ina CBG Solo. Kan udah mau diganti juga soalnya itu Pak. Ya, makanya itu mau diganti apa? Itu kan kalau kajiannya, walaupun ya mungkin harusnya ya mereka mungkin sudah memerintah orang untuk mengkaji kan. Tapi kita kan pengkajian independen lah gitu. Jadi artian kan kita nggak ada, kita karena untuk ya memang sering saya kemarin kan permasalahan juga, silakan dibuka, itu kan milik umum lah, artinya bahwa supaya apapun kita berharap BPJS kan nggak defisit. Nah, itu bagaimana supaya, karena tidak ada semangat untuk, memang nggak ada, kalau namanya perusahaan kan nyari untung, kalau BPJS kan nggak, sebenarnya yang penting bisa sustain aja sudah bagus itu. Sudah bagus, maka kepentingannya adalah bagaimana mendapatkan titik aman supaya masih sustain lah itu. Nah, itu yang saya harapkan ada, kalau memang ada evaluasi, ada kajian yang dalam, tapi kan mungkin mereka sudah punya tim. Kalau saya lihat kemarin yang dikirim untuk lomba videonya kan kayaknya banyak yang melakukan dari IPB itu yang sudah ininya kan.
Jadi makanya nanti yang penting kita di sini saya hanya ingin bagaimana untuk kasus kanker yang memang menyedot dana cukup besar kalau bisa kita. Nah, syukur misalnya tadi dengan yang kontak checkpoint di join model itu sudah sempat ngecek belum ada papernya enggak? Kalau yang paper untuk kombinasi checkpoint join model itu belum ada. Saya waktu itu pernah ngobrol juga sama Mas Hasan. Jadi checkpoint di join model belum ada? Belum ada itu Pak, tapi ini idenya Pak. Ini ide yang kita bangun. Kemarin kan saya minggu lalu itu sudah ngobrol dengan Bu Yunita, ketemu di ruangannya. Dan berkaitan dengan lomba BPJS. Bu Yunita sudah ngasih pandangan lah gitu untuk ada papernya juga yang rujukannya tapi tahun 2019 apa ya 2014 gitu berkaitan dengan biaya cancer itu udah ada satu rujukan. Nah kemudian saya ketemu Mas Hasan waktu di kampus ngobrol juga, oh gimana kalau kita kombinasikan nanti dari join model, kemudian dari situ kita tentukan ching point-nya, nah baru kita masukkan efek biayanya. Nah itu yang ide lomba sebenarnya Pak. Cuman ini belum kita ejawantahkan dalam bentuk draft, masih ide jadi, awal kayak gitu. Intinya kayak ingin mencari optimal titik untuk batas kriteria yang masih di cover BPJS. Iya, yang minimum jadi, lah, batas minimum. Jadi itu kan kalau kita sudah menggunakan konteks itu sudah melibatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan BPJS supaya sustain. Kalau kita multi kepentingan masyarakat kan kalau bisa di cover semua, tapi persoalannya kan harus disiapkan anggarannya. Tapi sebenarnya itu juga nggak masalah kalau akhirnya menemukan di titik yang tinggi karena itu secara medis itu harus itu, maka ya pemerintah harus menyiapkan anggarannya kan. Iya, betul. Karena itu kan istilahnya kan social security kan, jadi artinya ya memang itu yang harus dibayar. Tapi kan jadi mungkin mau dialokasikannya yang menyebabkan BPJS nggak sampai ngalami defisit kan kayak gitu. Iya. Ini, nah makanya nanti kalau ya memang ini ada kepentingan yang terdekatnya kan untuk yang lomba nanti ada sebenarnya di situ nggak harus sampai ke asal idenya itu kelihatan koyo proposal kompre yang matang itu juga sudah bagus. Jadi bisa juga karena di sini memang saya kemarin lebih mengusulkan kita ingin nyari ide menyelesaikan masalah itu. Mungkin ada yang idenya belum bisa terimplementasi tapi idenya rasional dan kayaknya mungkin dikerjakan. Itu yang sering saya semangat ya untuk proposal kompre untuk yang berempat itu adalah ada ide yang ya manfaatnya besar tapi yang bisa diselesaikan gitu. Walaupun mungkin belum diselesaikan sekarang kan karena tapi kelihatan secara nanti step by step-nya bisa diselesaikan lah itu. Artinya ide itu bisa dikonkretkan lah intinya. Nah, itu kalau karena saya bayangin ini mau ada evaluasi, saya nggak tahu nanti mau apa, model apa, kan ada tim kajian khusus yang mereka sudah lakukan mungkin itu misalkan ya kayak kemarin saya untuk yang di videonya yang ditampilkan itu kan bagaimana sampel yang dilempar ke masyarakat itu tetap melindungi kerahasiaan pasiennya, tapi itu bisa menggambarkan ya kondisi kesehatan Indonesia gitu. Itu kalau itu makanya kemarin kan saya minta beberapa untuk maka coba dari data yang ada kita dapat gambaran apa gitu. Nah, ini makanya di lomba ini kan uji coba data yang sudah dilempar ke publik itu masyarakat bisa ikut memahami bagaimana problematika di BPJS itu. Iya. Karena walaupun BPJS kan kayak milik bersama lah, anggap aja kalau kayak perusahaan kan pemegang sahamnya ya seluruh rakyat Indonesia. Ya. Karena kalau BPJS bangkrut ya kita repot juga gitu kan. Kan menurut saya BPJS sekarang sudah bagus sekali karena kalau dulu kan harus sistem reimburse, kalau sekarang kan betul-betul itu jadi kita pulang dari rumah sakit nggak ada disuruh bayar dulu gitu. Iya. Kalau yang dulu kan waktu sistem reimburse itu riskan itu karena kita harus punya uang dulu baru besok nyari minta ganti. Gitu. Itu yang di konsep. Tapi yang ini memang menyebabkan jadi kalau adalah besar itu kan tantangan yang saya harapkan di sini kelihatan karena di join model kan bisa melibatkan tadi yang namanya join mau join apa aja itu yang seperti yang tempat bahasa kenapa juga saya minta tambahin ada istilahnya nambah ada eksogennya mungkin aspek waktunya apa karena orang berubah kan tidak mungkin bahwa perubahannya besarannya sama terus sepanjang waktu kan. Iya. Karena ada risiko tetap
orang berubahnya tiba-tiba melonjak gratis itu ya kayak harga lah gitu kan misalnya. Maka dinamika waktu juga harus dilihat coba ya apa cara memandang perubahan itu ya kayak sekarang kan katanya sering orang katakan kan perubahan cepat sekali gitu. Itu kan artinya orang mulai berpandangan dinamis itu ya. Dibanding dulu itu misalnya kan orang mulai bandingkan. Ya oke mungkin untuk nanti jadi misalkan nanti memang yang pertama untuk dilempar ke nanti setelah itu ini yang dikonsep sebagai akhirnya paper kedua lah gitu kan jadi sampai untuk paper pertama dan moga-moga ini kebaruannya ya kelihatan lah yang bisa kita dapatkan ini kan jadi sudah agak aman kalau yang pertama kan oke lah masih untuk trial and error ya yang untuk tapi yang kedua ini saya rasa kebaruannya udah muncul Pak karena di joint model belum ada yang pakai ada cost-nya di situ. Saya kira itu ada kebaruan. Terus nanti juga ini ya memang yang terkait di memasukkan fungsi biayanya itu kan juga biayanya sendiri kan bisa sesuatu yang akhirnya juga stokastik juga itu. Ya betul. Itu yang kayaknya moga-moga ya makanya sambil tetap di searching ya di apa kalau ada yang tiba-tiba nongol itu kan sudah juga dan mereka ternyata sudah konkret itu karena sekarang pertarungannya kan waktu ada si mesin tadi jadi orang nulis paper sekarang cepat jadi saya lihat beberapa publikasi baru sudah mulai melibatkan si mesin kan jadi siapa yang kelamaan idenya enggak ini ya udah. Nah makanya lama-lama reviewernya mungkin juga mesin itu. Iya betul. Saya kelewatan ternyata ada jurnal yang minta saya nge-review karena emailnya numpuk banyak. Kemarin saya buka sudah terlewat. Jadi nggak respon sanggup apa nggak sanggup gitu kan. Kadang biasanya kalau lagi nggak sempat kan saya milih ngomong nggak sanggup gitu. Oh iya. Karena sekarang mereka kan juga butuh kecepatan itu udah mungkin saya bayangkan ke depan ya reviewer lama-lama jadi mesin itu yang dia pakai AI semua nih. Iya, karena itu memungkinkan karena seperti ya sekarang kalau kita minta dari untuk apa sih untuk baca paper kan sekarang minta bantuannya juga cepat. Betul itu Pak. Itu makanya sekarang nggak ada orang kok sampai kayak kehabisan ide karena itu udah tempat yang jadi maka sekarang yang untuk yang berempat itu tiap minggu ada ide, tiap minggu ada draft paper. Nggak tahu nanti karena yang penting ingin ada ide implementasinya kayak apa, nanti mana yang akhirnya masuk karena kalau baca paper dulu kan harus lama ngelihat ininya, sekarang kan relatif cepat itu dengan dibantu. Maka kan juga nanti kalau reviewernya mesin bisa juga jadi kita ini nggak ada langsung di reject itu yang serem juga itu. Apalagi nanti malah komentarnya dia kamu pakai AI ya si AI-nya ngomentarin karena saya lihat makin cepat makanya ya ide-ide yang tapi realita juga semakin kompleks saya kira juga itu juga potensial kita mendapatkan ide baru. Ya, oke, sementara jadi tetap disambi dua-duanya ya sedang paper tapi disertasinya jangan lupa lah masukin mungkin bab 2 dulu. Yang penting pokoknya kayak ditempel-tempelkan dulu lah kayak istilahnya kita naruh barang, natanya nanti gitu. Oh ini kayaknya mau saya masukkan ke rumah ini yang ini ya misalnya. Oh ini mau saya masukkan ke kamar itu tapi nantilah saya natanya itu. Harap ya Pak, diharap. Iya. Itu kayak gitu dulu. Kalau misalnya belum sempat ini ini paper ini kayaknya perlu saya masukkan ke pendahuluan di satu kok belum sempat bikin ini ya udah diharapkan dulu. Nah nanti terus bisa intinya apa sih di paper itu dan kayaknya kok masuk bisa untuk latar belakang sebelum akhirnya kita merumuskan masalah gitu. Oh iya betul. Bisa kayak gitu. Jadi gitu ya. Iya, boleh taruh dulu. Jadi nanti pada saat kalau kita buang pakai latte kan gampang sekali cuma dikasih tanda persen ya udah hilang nggak usah khawatir bahwa itu nanti kebanyakan itu nanti belakang. Daripada risiko kita nggak ada barang yang ditaruh gitu loh. Iya betul. Kita punya rumah kok kosong, bingung kan malah. Nah, yang penting ini rumah ini mulai diisi disertasi itu.
Nah, si paper ya jalan tetap ini. Nah, saya harapkan target 2026 ya ada yang bisa saya lepas itu nanti antara yang berlima. Amin, Pak. Amin, amin. Amin. Karena tahun depan itu 5 ngelepas, ukur 6 itu kalau Anak juga ikut-ikutan ngebut. Wah, sakti itu, Pak. Nah, iya. Sakti. Yang penting saya melewati inilah, udah melewati 2 tahun itu. 2 tahun setengah minimal soalnya. Nah, iya, jadi khawatir kalau di bawah 2 tahun nggak malah viral itu kan, nanti malah bahaya. Iya, iya. Ini kemarin yang fisika sudah kan rekor 3, yang wisuda kemarin. Iya, udah. Termasuk untuk tur juga papernya itu karena dari PMDSU belajarnya S1. Iya, PMDSU beliau. Usianya masih 2. Nah, saya aku ya ampuh itu karena untuk fisika kan sebenarnya nggak udah. Saya lihat orang wah terus dia waktu sambutannya ya kelihatan perjalanan wah dia juga nggak nyangka. Prof kuat kayaknya itu Pak ininya. Iya, memang ya. Karena Prof kuat kan memang banyak ini apa namanya ya, provokasinya bagus itu. Sama yang studi ininya banyak dia Pak, studi apa? Studi kasusnya ya. Iya, karena memang kalau Pak Wat kan ininya maksudnya ini terus juga cara mendorong itu relatif bagus ya. Nah, makanya saya kemarin lihat, wah kok sikap ya saya berlama-lama nanti ya kita lihatlah saya. Ternyata kalau yang komplek kan otomatis 4, jadi memang 2026 besok rame ini kan. Sama aja 10 harus bersyukur ber-11 ini akhirnya. Karena yang kurang kali harapan saya juga bisa ikut nimbrung rame-rame lah gitu. Ya oke, mungkin sudah. Siap Pak. Cukup Pak, terima kasih. Nah ini ada konsultasi ini mau ada apa? Konsultasi mau ada pesan-pesan sebelum ini atau revisi sudah beres? Ya Pak, alhamdulillah untuk revisinya udah selesai Pak kayaknya dari 2 minggu yang lalu ya. Terus kemudian udah daftar yudisium juga. Cuman kan kemarin ada yang tertulis itu kan Pak tanda tangannya, terus karena memang saya ada urusan di Kendari, akhirnya sama Bu Rina diambil alih untuk dimintakan tanda tangan yang sisanya yang belum tanda tangan. Jadi masih kurang ada tanda tangan lagi? Iya Pak, jadi kan kemarin itu kan sebenarnya udah fix ya tanda tangannya, kan Bu Rina kayaknya keterlincir gitu Pak berkas saya. Akhirnya saya minta tanda tangan ulang, terus masih ada yang kurang. Yang kurangannya itu nanti dimintakan oleh Bu Rina seperti itu Pak. Ini jadi Bu Rina kan yang melakukan itu? Iya Pak, betul Pak. Seperti itu. Oke. Nanti paling kan apa? Kalau wisudanya yang kalau yang ini ya. Insya Allah wisudanya yang bulan 1 Insya Allah Pak, yang tanggal 21. Januari ya? Januari ya? Januari. Semoga nanti lah. Tapi ini sudah pulang kampung? Saya mampir ke Kendari dulu Pak. Ini mungkin dalam minggu ini saya ke Jogja Pak. Itu jadi masuk. Semoga ya Allah juga nanti tempat bisa ikut wisuda nanti kalau diizin. Iya Pak, Insya Allah. Ya oke lah. Lancar. Nanti sebenarnya sih yang grup saya kan, grup alumni sekarang sudah punya anak. Sudah ada contoh. Sipri sebenarnya saya ingin provokasi ke yang alumni itu mengikuti jejak Bu Sipri itu yang cepat. Iya. Bisa juga mungkin suatu saat mau saya kumpulkan walaupun online itu ya nggak harus online. Iya. Jadi itu kan ada 16 nanti Bu Sipri saya minta untuk memberi arahan gimana strateginya itu. Supaya bisa cepat gitu ya Pak ya? Iya, tahun KGP mesti ada rahasia. Iya. Itu nanti kalau sudah ini mungkin sekalian apa kan ini kan ada 3 yang selesai ya berarti ya Bu ini sama Bu Surasi kan ya 3 ya yang iya Pak, yang 2 udah official Pak, yang saya belum. Ya, makanya itu nanti kalau sudah mungkin habis Januari lah kira-kira di belum kuliah nanti saya pertemuan online. Ya. Terus
nanti Bu Siti saya minta jadi narasumber setelah kita masih kalau saya yang cerita kan 17 tahun jadi nggak bisa untuk cerita. Mungkin cerita perjuangannya Pak. Nah itu mana dia apa bisa, maka saya inginkan kan segera ya, apa yang lainnya ya ada lagi lah, nggak usah berlama-lama lah gitu. Syukur bisa lebih cepat dari Bu Siti. Ya nanti diingatkan ya kira-kira jadi setelah wisuda aja, jadi sudah apa, mungkin bulan Januari lah awal tahun untuk merancang apa perjalanan setelah pasca S3-nya, karena sudah 15 berarti kalau nggak salah itu ya apa yang sudah alumni itu ya 15 ya, jadi tadi sudah ada satu yang nggak ada, jadi ya 14. Moga-moga pada bisa online lah, nanti bisa. Ya, insya Allah bisa. Ya sudah nyusul ini. Harapannya Budia ya ujiannya kalau ini bisa ngejar ya sebenarnya Januari lah kalau ini, karena sengaja harus paling lambat mungkin Januari sengaja ya. Iya ya Budia ya. Sepertinya Pak. Yang kemarin Bu siapa? Yusia ya? Yusiana ya. Januari kan itu. Januari ya. Di sekitar. Ya bukan makanya Bu Diah ya di 4. Nanti ada hari cuman ngurusi disertasi dan slide-nya. Yang lainnya lupakan dulu. Cuti dari yang lain cuman ngurusi ini. Nanti bisa selesai lah. Ya, oke, makasih Bu. Semoga Anda. Ya, terima kasih Bapak. Oke, lanjut Pak Hasan ini untuk. Oke, baik Pak. Izin melaporkan Pak, untuk disertasi saya masih melanjutkan nulis bab 2, tinggal yang di inferensi Bayesian itu saya tambahkan, mungkin nanti tambah dari paper 2 kalau sudah submit saya tambah sedikit juga di situ. Terus kemudian yang untuk paper dengan Bapak dan Pak Danar itu minggu lalu saya masih belum berhasil ketemu Pak Danar Pak. Kayaknya beliau lagi nggak di Jogja atau gimana ya, soalnya kok kalau perlu minta online aja, nggak harus offline itu. Soalnya dulu waktu saya minta online tuh beliau sudah menyanggupi, cuman waktu itu mau periksakan anaknya gitu, Mas ditunda dulu ya. Oh ya Pak, jadi saya mau menghubungi lagi, tak tunggu beberapa hari dulu seperti itu mungkin. Karena kemarin kayaknya masih pada sibuk sama itu. Maka mungkin itu bilangnya occupied Mas ya. Oh ya Pak. Itu karena kan kemarin saya lihat di yang Bu Yunita kan mulai langsung aktif ngurusi sama, makanya semoga terus nggak lupa ininya kan risetnya, karena ngurusi ya gara-gara dalam sama karena administratif itu yang ya asik tapi kadang menyebabkan, makanya kadang kemarin saya minta pada untuk yang lomba ini masih ngajak Bu Yunita biar masih ingat ya. Ingat penelitiannya nggih. Ya, karena eman-eman itu kalau makanya saya tadi ingin ada pertemuan yang alumni itu, karena beberapa sebenarnya dulu yang kayak Ivan itu dulu speednya tinggi banget, setelah itu kok langsung ya karena tadi jadi apa ngurusi administrasi, ada yang jadi, tapi kan salah satu Bu Siti itu tetap jadi sekjur kalau salah itu. Oh gitu, nggih. Saya pas ke sana itu saya makanya enggak apa ini termasuk bisa membagi waktunya bagus banget, makanya itu menurut saya yang menarik. Mungkin besok kalau pas saya rencanakan ya temu alumninya online gitu. Nggih. Sedang ini juga ikut, jadi kan yang sudah alumni sama yang belum ini bisa ikut lah. Tapi saya lagi ingin cari waktu yang agak pas, kayaknya pas nggak ada kuliah kan di bulan-bulan Januari sebelum kan Februari. Jadi rancang online aja kan sudah bisa lah untuk bisa berbagi apa ya tips, kan dia termasuk juga misalnya lulusnya juga agak cepat itu. Jadi, itu menurut saya menarik untuk diambil apa cara bagaimana terutama ngatur waktu dan fokus, itu yang memang saya akui S3 beratnya di situ. Iya Pak. Bagaimana untuk fokus supaya
Bisa. Tadi kan apalagi kan ini sering saya minta harus berapa ini kan bisa dijawab. Memang salah satunya untuk bab 2 ya. Jadi Pak Hasan di sana lagi ngerjakan paper. Kan di situ Nggih. ada tool yang harus dipakai. Iya, Nah, betul. dan taruh aja di dasar teori. Karena dasar teori sebenarnya kan teori yang dipakai untuk mengerjakan risetnya itu. Iya, heeh. Nah, Nggih. itulah maka pada saat sudah lagi ngerjakan itu walaupun papernya belum jadi, kalau di situ akan butuh ini, taruh aja di situ. Oh, nggih, nggih. Kembangkan dari papernya siapa yang sudah menemukan, contohnya arts itu penemuannya. Nah, saya sebagai polsek ngembangin jadi GAD. Nah, si artsnya kan bisa ditaruh di situ misalnya kayak gitu. Oh, gitu, nggih, nggih. Sebagai sudah dasar, kenapa saya berbuat di bab 3-nya adalah karena di bab 2-nya, terus untuk berbuat di bab 3, mengembangkan itu, saya butuh peralatan lain, mungkin kayak teori integral baru atau apa, kalau ini kan ada integral apalagi itulah gara-gara untuk yang lain. Jadi ya udah tinggal masukin situ di bab 2. Nah, ternyata jadi bisa langsung pada saat kita lagi sekarang kerjakan risetnya, terus saya butuh peralatan ini, taruh juga langsung di situ. Sambil nunggu luangnya Pak Danar gitu nggih Pak? Iya, jadi terus juga nanti kalau bab 2 itu natanya nantilah, yang penting taruh lagi. Oh iya, iya. Jadi nanti pada saatnya kita mulai menata, membuat alur cerita kan lebih enak karena sudah punya koleksi untuk teori, terus untuk yang di bab 1-nya, nah bab 1, bab 2 sebenarnya sudah bisa dijalani. Jadi nanti pada saatnya siap untuk itu tinggal ngurusin bab 3, bab 4 ya istilahnya teori dan implementasinya kan. Nggih. Nah, kita sudah karena ya makanya seperti kemarin ya waktu saya minta di tunjukannya langsung dikasih harep ke papernya. Oh, satu sudah. Ini akhirnya nggak tercapai ya tinggal dilempar ke masalah terbuka kan. Oh iya. Itu jadi makanya berani aja di tujuan ini masih sekarang sudah bisa, karena supaya yang fokusnya jadi tidak satu lah. Ini kan paralel ya Pak ya, nah, biar ya, semua selesai. Nah, kan ya kalau ingin memang itu saya dulu setelah kompre langsung sudah bikin disertasi. Pokoknya komprenya langsung saya tambah-tambahin, ternyata waktu itu langsung suruh ganti latek karena ternyatanya latek enak sekali pada saat saya ngubah formasi kan. Iya. Karena awalnya kan saya sampai waktu itu masih urban, tapi setelah disertai ternyata suruh rubah ke latex, ngubah kan harus ngubah ininya dengan cepat ternyata. Kalau dulu kan harus nomornya di ininya, nomor babnya satu ada yang kelewatan repot itu Pak. Ya tadinya saya kan awalnya ya maunya sudah biasa tiba-tiba suruh latex, padahal baru pertama kali kan. Nah ini untungnya kan cuma ada beberapa kan baru pertama kali pakai latex mungkin. Saya juga pertama kali loh Pak di S3 ini. Nah itu kayaknya ini juga makanya kemarin saya diminta ada yang mau masuk S3 saya suruh ngisi, tak suruh mengenalkan ke latex itu, walaupun bukan saya akan pembimbingnya itu. Karena menurut saya efisiensinya tinggi, jadi untuk organisir ya tadi istilah nabung dulu, naruh enak dibanding kalau serba otomatis kan, untuk asal template-nya sudah pas itu. Yang kalau Pak Danar ya cepat karena harapan saya nanti Pak Danar juga sekalian untuk yang corresponding kan jadi Iya Pak. Sama mau lapor yang terkait Pak Weijing Pak. Kan beliau menyarankan metode dari salah satu paper gitu ya Pak ya. Saya sudah coba pelajari dan bikin simulasinya. Jadi ini menyampaikan kalau ya simulasinya masih ada yang nggak papernya sudah diharapkan di bab 1-nya papernya. Belum Pak kalau diharapkan, tapi ada di file disertasi itu juga sih Pak, tapi belum saya harapkan. Diharapkan aja biar kalau nanti mungkin agak dikasih warna yang intinya bahwa mungkin tapi ini ide dari Weijing misalnya gitu. Oh, nggih. Ya, nanti itu kan saya taruh di nanti kan dikasih warna merah atau warna menyolok kan nanti kalau itu sudah saya taruh di bab 1 karena itu kan akan masuk sebagai latar belakang masalah kenapa jadi perlu itu kan. Jadi dari
karena kan itu jadi paper ya Pak, paper yang dikasihkan Pak Weying ya Pak ya? Iya, Maksudnya jadi iya memang belum bisa ini kan nanti kalau saya pas lagi ngeliat-liat itu pengen ngeklik kan langsung ke situ. Jadi jadi intinya kan nanti kalau memang itu akhirnya jadi tujuan tambahan ya masukin ke tujuan itu. Oh ya. Kalau ternyata nggak selesai ya besok dimasukkan masalah terbuka kan. Tuh, tapi kalau ya karena tetap keputusan untuk bisa kan karena akhirnya tidak masuk sebagai tim promotor kan ya posisinya sebagai partner aja. Tetap nanti saya dengan Pak Danar menyatakan sudah cukup ya udah itu tetap kerjakan tapi nanti sebagai hasil yang mungkin kalau bisa selesai masuk disertasi kalau enggak ya permasalahannya masuk. Permasalahannya. Ya, istilah masih ongoing, jadi masih ada open problem di bagian ini yang mungkin bisa ditaruh. Ya mungkin baru bisa dapat mengembangkan modelnya, tapi belum bisa bikin estimasinya misalnya. Atau kalau itu gimana Pak? Misal ada simulasinya, tapi masih mungkin ini agak naik dikit errornya kalau N-nya besar. Maksudnya kan itu perlu diselesaikan. Itu kan seperti hasil sementara gitu loh Pak. Ya bisa aja, jadi memang Mas Hendra itu disertasikan, kan Bapak saya disertasikan kayak laporan riset saya, ada sebagian sudah publish, ada sebagian belum. Gitu. Tapi ada yang sama sekali punya ide menyelesaikan, nah itu yang jadi. Tapi kalau yang sudah ide, tapi masih tadi ada kelemahan tadi ya karena memang maunya teoritik kan kalau N-nya makin besar ya harusnya errornya makin kecil, kan? Ya. Tapi dia mencapai kestabilannya mulai konvergensinya ini di nilai berapa, nggak bisa juga dia yang kayak minta syarat kalau kau pakai metode saya itu minimal pakai 100 yo misalnya gitu. Karena kalau masih di bawah 100 masih kacau. Itu kan seperti kalau kita gunakan uji T kan itu. Jadi kalau sampelnya masih kecil itu harus ininya normal itu. Tapi kalau karena kan T mengganti sigma diganti S kan. Nah, gara-gara ganti itu, maka kalau N-nya kecil masih harus pakai T misalnya. Tapi kalau N-nya makin besar, dia akan jadi Z. Nah, Z, ya. Nah, itu kalau kita bisa nunjukkan itu aja, itu kan yang menemukan angka 30 entah siapa itu dulu. Yang tabel-tabel untuk pembelajaran kan itu. Kalau N kurang dari 30 kalau salah kan, pakai tabel T lebih saya sampai sekarang tak cari siapa sih yang bikin aturan itu karena penasaran aja. Nah kalau di Pak Hasan bisa bikin kayak gitu aja sudah menarik bahwa ini kalau N masih kurang dari ini dia masih errornya belum konvergen ke ya makin ke nol lah misalnya gitu kan, maunya kan N-nya makin besar mestinya selalu error kan harus makin kecil kan. Iya. Logikanya semakin banyak informasi kok malah makin gak karu-karuan, berarti ini metodenya gak stabil secara teori sampling. Iya, ya simulasinya yang keliru atau teorinya yang keliru sih itu. Dan yang gunanya kita buat simulasi kan memang dalam rangka untuk melihat itu. Di codingnya atau di bagian apanya yang makanya itu kan perlu kita cari tahu kan. Kalau codingnya yang salah sih, berarti kalau itu teratasi selesai. Tapi kalau ternyatanya memang si metodenya ini yang, ya contohnya itu yang di saya dulu itu, kenapa enggak 20? Kenapa kurang? Iya. Nah, perbedaan besar kecil kan itu. Kalau binomial juga sama kan itu kalau P-nya setengah lebih cepat. Kalau P-nya enggak setengah butuh N lebih besar. Nah, bisa bikin kayak gitu aja itu sudah suatu karena untuk kan kita apapun merancang metode kan maunya dipakai orang lah, biar orang itu punya panduan. Itu kan sama seperti di teori portofolio itu aturannya OJK, aturannya ini misalnya BPJS nggak boleh saham harus maksimal sekian, tapi kalau obligasi minimal sekian. Ketemu angka itu berdasar hasil riset apa itu kadang saya cari mungkin hasil rapat. R-nya rapat Pak, bukan riset. Bukan tapi rapat. Ini karena saya cari tahu di mana ini kok bisa dibatasi maksimal sekian 10% yang terus masing-masing saham
apa usia sekian misalkan ada. Nah itu hasil kajiannya di mana sebenarnya ingin lihat, tapi kalau kita sebagai akademisi lihatnya kan itu. Tapi kalau itu hasil rapat ya sudah selesai, nggak usah dikejar lagi, orang rapat sudah lewat kan. Kan banyak kita buat keputusan kan hasil rapat kan. Betul. Ada notulennya. Ya notulen rapat, kemarin di rapat kan kita putuskan ini. Ya contohnya kemarin saya jadi kena yang bahasan. Ini kan ternyata ada rapatnya dulu kalau masukin orang asing apa ada ya sudah. Ada saya malah lupa rapat itu bukan hasil kajian, apa dampak jeleknya sih masukin orang ini, karena rapat biasanya kan ya berdasar satu sampel, satu data. Ini kan kejadian kayak gini loh, makanya besok jangan lakukan lagi. Ini contohnya ini kan yang mungkin besok akan jadikan peraturan itu gara-gara SMA 2 kan. Tuh, anaknya rajin HP-HP-an sama laptopan harus bikin bom. Akhirnya meledakannya kok dibikin. Tapi kalau ketemu ininya kan terus besok HP dilarang anak SMP megang misalnya. Iya. Jadi kadang kita kan berdasar secara statistiknya gunakan small data ini, tapi tidak secara komprehensif, tidak dikaji langsung dibuat keputusannya dampaknya apa. Nah ini yang makanya untuk konteks yang seperti tadi Inasi sebenarnya evaluasinya harus ada kajian kan. Nah, nih pakai rank point di join model ketemu angka ini, wah. Itu kan secara akademik kan lebih memuaskan apa otak kita lah. Betul. Dari mana asalnya? Saya kan waktu pertama ngelihat kenapa kalau bilang terus T, kalau lebih dari boleh pakai tabel set, ya mulai ngena, tapi dicari-cari ya. Wah ini saya hanya akan menggunakan teorema limit pusat. Kalau N-nya makin besar, memang dia T akan menuju ke normal. Ya itu, tapi kan ketemu angka 30-nya kan. Dan atau karena tabelnya nggak muat itu. Halaman terbatas. N-nya makin besar masih itu, bisa aja di situ apa bikin semacam, kalau memang benar codingnya sudah benar loh ya. Salah semua kok masih kayaknya sampai N berapa masih nggak karu-karuan misalnya. Tapi N-nya makin besar kok kayaknya mulai stabil lah. Berarti di modelnya memang membutuhkan data yang besar. Kayak sekarang era mesin learning kan banyak sekali yang harus butuh datanya besar sekali kan itu. Iya Pak, betul. Kalau data kecil, confusion matriknya masih rendah sekali kadang itu. Tapi kalau datanya makin besar, dia baru mulai menunjukkan akurasinya, sensitivitasnya, ini bisa semua serba bagus semua kan itu. Iya betul. Tapi nggak ada ukuran bahwa harus datanya sekian juta, itu belum ada. Jadi akhirnya kan untuk setiap problem kayaknya ada. Nah, itu makanya dunia yang sekarang lagi dikembangkan kan sistem algoritma yang banyak pilihan, banyak alternatif, tapi karena kecepatannya tinggi, jadi nggak kerasa kan. Iya, Pak. Itu betul. yang kalau yang kita ini kan masih prosedur matematiknya yang kita pakai kan, kayak metode numerik gitu. Ya oke, nanti kalau yang idenya, tapi belum kan belum akan online lagi. Belum Pak, ini hari ini rencananya saya kasih hasil saya pakai metode beliau. Saya pengen lihat komennya nih loh, saya pakai metodemu, hasilnya seperti ini. Apakah menerima atau tidaknya itu saya mau nunggu respon beliau yang itu sih Pak hari ini. Ya karena dia kan ya di sana ada mahasiswa juga yang suruh uji coba kan kayak gitu. Iya, betul. Itu saya kadang adanya suruh malah di kuliah kok gitu kan. Dan nanti kalau dapat mahasiswa rada meletik kan. Iya, buat minta bantuan. Sekarang ada yang berpikir seolah kayak kita S3 tapi ditawari S3 ya nggak mau. Saya ingin dulu Pak. Nah kamu udah mikirnya jauh kayak gitu ngapain lo? Oh nanti dapat beasiswa loh saya. Kalau saja sudah capek katanya pengen menikmati gaji besar kan. Itu sindrom habis lulus S1 gitu Pak. Saya dulu juga ngalami Pak. Mau kerja dulu. Akhirnya sekolah juga. Apalagi kalau dapat gajinya udah besar kan, dengar dari temennya, wah
yang tadinya pikirannya waktu garap skripsinya koyo ingin punya ide-ide ini, setelah itu ya milih enggak. Gila ya kan gampang kan, langsung dapet, ya udah langsung. Iya, instan Pak, iya betul. Ngapain susah-susah nyari, toh nggak ada idealisme menemukan sesuatu kan. Sampai kemarin saya juga cari yang ingin jadi dosen, ya masih susah. Wah ini kayak saya udah mulai harus siap-siap besok itu dosennya diganti pakai AI aja lah gitu kan. Zaman saya kuliah dulu aja udah susah kok Pak nyari yang temen mau jadi dosen, sekarang tambah susah lagi. Iya, aduh ini. Tapi kok Pak, ini saya buka lowongan 1 kok ada 6. Ya lagi rame banget. Oh, gitu. Tapi maksud saya yang dikader dari awal itu, maksud saya kayak zaman dulu yang ini kan kita mengkader dari awal jadi dibentuk. Kalau langsung ketemu sudah besar, ya ada gampang-gampang susah kan untuk komunikasi. Iya. Oke, saya kira untuk Pak Hasan sementara cukup ya. Terima kasih Pak Gunardi. Ya, ini sekarang untuk Pak Malim ini sudah ada berita baru apa? Iya Pak, jadi izin melaporkan untuk yang kemarin yang saya buat kuesionernya dengan Pak Febri itu ternyata belum ada yang ngisi Pak. Karena di dunia kuesioner yang ya pokoknya kalau saya lihat orang biasanya ada sesuatu gitu. Yeah. Nah, itulah yang kenapa jadi orang bikin kuesioner harus berbiaya tinggi kan. Iya Pak. Entah kalau yang langsung zaman dulu kan kalau orang-orang yang pada risetnya pakai itu ada sesuatu lah kadang supaya badi mau ngisi gitu kan. Iya Pak. Nah, ini yang saya katakan kenapa kuesioner kadang berbiaya gitu kan. Iya. Yang ngisi cuma Pak Febri aja Pak. Nah ini pripun Pak, apa pakai data Kaggle aja saya lanjut, ini berarti nah, sebenarnya kalau saya nggak tuh karena ya kita nggak punya apa power untuk memaksa yoga orang mau nanggapin enggak ya kadang itu pertanyaannya banyak banget ya. Enggak sih Pak, cuman checklist aja sih Pak, itu enggak ada yang ngisi-ngisi enggak, jadi itu harus audiensnya siapa audiensnya? Audiensnya itu responden yang menggunakan produk-produk aplikasi neobank Pak, kayak SeaBank, terus juga Blue dari BCA kayak gitu Pak. Jadi biasanya Gen Z itu Pak yang sering pakai aplikasi neobank itu Pak, kayak Genius, Alobank, Aladdin kayak gitu Pak. Sebenarnya berarti kan nggak harus dia sudah kerja kan? Nggak mesti Pak. Jadi mahasiswa atau jadi siswa juga nggak apa-apa. Oh berarti harusnya ya coba linknya coba saya kirim ke minimal yang berarti yang mungkin bimbingan skripsi dulu tak coba gitu untuk ngisi itu bisa malah kayak gitu. Oke Pak. Nah itu jadi kalau sasarannya malah generasi yang pemakai itu mungkinan malah bisa dilempar ke ini kan mahasiswa kan berarti. Oke, betul Pak, itu bisa. Ya udah coba nanti ya mungkin bisa juga ini teman-teman sama-sama yang kalau sudah pada punya mahasiswa bisa dilempar bisa juga ke Hima itu malah tidak juga itu. Ya, nanti kan saya ada kuliah S1 80 masa mungkin coba nanti tak lempar ke situ coba nanti supaya menyebar. Kalau saya pikir harus ini orang yang kerja itu. Betul Pak, yang penting yang pernah pakai aplikasi digital bank itu Pak. Jadi ya kayak Alobank, SeaBank kayak gitu. Itu biasanya Gen Z Pak kalau. Iya karena untuk bayar game online itu. Betul. Yang kayak gitu Pak kurang lebih Pak. Ya kan coba berarti nanti coba linknya kemana harus lewat email ya lewat WA bisa nggak? Bisa Pak. Kemarin itu kan saya sebenarnya sudah kirim ke Pak Febri tapi beliau tuh nggak nanggapin Pak WA-nya saya. Oke, berarti sekarang dikirim ke grup disertasi aja.
Iya Pak, siap. Ya, sebarkan, nanti tak kirim ke yang minimal yang dengan saya dulu, yang di nanti tak lempar ke grup kuliah saya itu. Iya Ya, Pak, ini kan saya punya mungkin ada apa? Ya nanti kan kalau saya pikir kemarin harus orang Jakarta kan, tapi kalau bisa semua orang pemakai yang platform digital itu saya kira bisa. Berarti nanti tak melalui kuliah sampai coba nanti tak ke yang Himas Iya Pak. barkan itu. Jadi sampun itu sudah saya kirim di grup disertasi Pak. Grup disertasi aja dikirim ke situ. Nanti saya akan lempar ke ini. Iya Pak. Ya oke. Terus yang untuk disertasi bagaimana? Sudah? Untuk yang disertasi sesuai dengan arahan Pak Gun yang minggu kemarin, saya sudah membuat beamernya Pak. Itu sudah ada sekitar 30 halaman. Itu saya sudah masukkan mulai dari latar belakang, terus tujuan, rumusan masalah, sampai dengan hasil paper yang kemarin Pak, itu masuk sudah di bab 3 Pak. Oke, ini mana ini? Yang paling atas Pak, yang beamer. Disertasi beamer ini kan? Jadi Pak, disertasi beamer yang teks, doc teks. Ya itu. Ya nggak apa-apanya, mulai saja nanti saat ada. Jadi Pak itu naruh dulu kan, alurnya belum di jadi Pak itu ya tinggal pikir pengantar di depannya kan. Iya Pak. Kayak akhirnya nanti kayak bikin punya alur risetnya dari latar belakang masalahnya terus di. Iya Pak, itu sedang saya kerjakan Pak. Ya oke, sementara sudah, yang penting sudah mulai buat lah ini. Nah ini Pak. Bikin kayak alurnya. Oke Pak, siap. Ya, oke nggak apa, yang penting ini dulu, nanti saatnya udah siap ini kan sudah punya slide gitu loh. Iya Pak, kadang slide ya lama ya. Nah, tinggal nanti untuk formasinya nanti kapan-kapan di. Iya Pak, siap Pak. Ya oke, sementara sudah cukup untuk Pak Mari. Sampun Pak, matur nuwun Pak. Oke. Terus ini Pak Muhajir. Kemarin apa tadi? Ya Pak. Kemarin saya mau ketemu Pak Danar Pak terkait ide yang saya kerjakan. Alhamdulillah sudah ketemu Pak, sudah codingnya sudah berhasil. Kemarin yang terkait data YouTube itu kan masih hasilnya jelek. Saya punya ide, udah oke. Kan kata Pak Gun kemarin diskusikan dulu dengan Pak Danar. Nah, Pak Danar saya kan biasanya nyegat Pak Danar tuh di jam 12 Pak. Kemarin saya 1 minggu di UGM tuh dari Senin sampai Kamis nggak ada tuh. Terus saya tanya Pak Hasan bilang saya juga belum ketemu. Waduh, ya sudah, saya mau nanti ini mungkin hari ini saya mau cari Pak Danar dulu Pak. Kalau Pak Hasan berhasil ketemu kan nanti saya minta waktu. Nah, kemarin saya sudah buat artikelnya Pak untuk yang terakhir. Jadi saya memodifikasi bagian clustering dokumennya, saya rubah ininya Pak. Oh ya, ini saya lihat di overlapnya untuk yang folder publikasi. Saya belum masukkan sih Pak. Oh belum, makanya ini lagi saya lihat. Saya baru di Word aja Pak. Sebentar Pak, saya kasih lihat dulu Pak. Ya Pak, nanti gini aja, tinggal minta untuk dibikinkan jadi latex, terus mulai dirapikan. Jadi nanti di folder publikasi isikan folder pertama paper 1 yang sudah. Oh, di folder publikasi sudah Pak. Paper-paper yang sudah publish Pak itu Pak. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 ini? Iya Pak, betul Pak. Oh, ini yang sudah memang paper yang sudah ini? Publish Pak, iya Pak. Itu Pak, sudah publish semua. 1 proceeding Pak. Itu paper yang sudah publish, jadi bentuknya PDF Pak. Kemarin saya masukinya lah. Ini nanti yang paper keempat rencananya dalam bentuk latex saya masukkan ke situ juga nggih Pak? Makanya kalau saya lihatnya sudah PDF tapi nggak ada teksnya gitu. Iya. Oke.
Saya yang sekarang masih di Word dulu, Pak. Kemarin saya belum pindahkan ke LaTeX, kebetulan nanti jurnalnya juga template-nya LaTeX, Pak. Kalau template-nya LaTeX mudah, tinggal di-upload aja itu. Iya, Pak. Itu kan ada pilihan upload itu loh. Itu gampang itu. Makanya bikinlah folder untuk paper 1. Nanti terus di-upload di situ kan mesti mungkin ada teksnya, ada gambarnya, ada apa misalnya itu. Tinggal pakai perintah upload aja itu. Oh, kalau memang sudah itu di ini apa berupa tekel ini, kalau saya lihat dari kayaknya dari apa jurnalnya ya ini ya. Ada gambar foto orangnya ini. Yang mana, Pak? Nah, ini di bawahnya kok. Oh, ini autornya ada iya, Pak. Ada tulisan autornya, ada fotonya, Pak. Ada fotonya makanya. Iya, betul. Oh, memang di papernya ada gitu tuh, suruh ada, Pak. Beberapa artikel, beberapa jurnal memang harus mencantumkan fotonya. Yang Pak Gun kemarin kan ada fotonya juga, Pak. Yang paper ijazah itu ada fotonya Pak Gun juga, Pak. Sama biografi. Baru lihat yang paper kok minta ada foto gitu. Ya, kemarin kan Pak Gun bilang karena Pak Danar rencana mau dijadikan corresponding author, kamu diskusi sama Pak Danar dulu. Baru ke saya nanti presentasi pakai Beamer kan gitu kan, Pak. Saya belum ketemu Pak Danar, saya cari-cari kok nggak ada ya 1 minggu tuh. Jadi makanya paper-paper yang mau saya kan terus dibikin Beamer-nya ya biar cepat untuk diskusinya itu. Walaupun nanti nggak harus di forum ini ya, kita cari waktu yang nggak harus offline, bisa online. Jadi untuk mudah melihat ininya dulu. Jadi sekarang punya minta paper jadi slide kan juga cepat itu kan. Iya, yang kemarin pakai ChatGPT dicontohkan Pak Gun. Jadi ya nggak repot. Sekarang saya minta masa dari 1 menit 2 menit udah jadi. Walaupun slide-nya ya kadang bisa bikin kaget yang presentasi gitu. Karena ditambah-tambahi sama ChatGPT. Itu yang ada. Karena ChatGPT kan berusaha memberi kontribusi gitu kalau diminta suruh buat slide. Tapi nggak apa-apa, minimal nanti dari situ justru kita yang penting ingin cepat menangkap apa maunya dari itu kan lebih enak. Ya oke, moga-moga minggu ini sudah ada ketemu Pak Danar ya, Pak. Iya, saya sambil merapikan artikelnya ini, Pak. Mungkin jadi cukup sibuk karena ini lagi ada Lamsama. Ini mungkin kalau memang tidak semua harus Pak Danar ya nggak apa-apa, akhirnya yang correspondingnya nanti saya coba ini kan karena ini kan konnya ketidaklah Pak Danar semua ya. Iya, Pak. Oh iya. Gimana, Pak? Apa saya lanjut aja, Pak? Ketemu dulu Pak Danar, nanti Pak Danar sanggup ya. Ini kalau enggak ya nanti otomatis kan ke saya karena iya kebetulan Pak Hasan, Pak Pandri. Iya ya 4 ini Pak Danar semua ya. Betul, Pak. Oh ya masih ada 1 lagi Bu Rahmannya juga Pak Danar. Oh ini lah memang juga situasinya lagi ini sibuk. Ya kan nanti yang usahakan ketemu dulu lah. Nanti kalau sudah memang kebanyakan nanti ya oke nanti saya nggak apa-apa itu. Ya Pak, saya coba selesaikan paper dulu karena ya, sambil ketemu lah itu untuk presentasikan itu. Saya rencana pakai 6 dataset Pak. Cukup ya Pak untuk menyimpulkan secara tapi empiris. Kalau bisa kompleksitasnya kalau ada perbedaan itu, jadi maksud saya kita menguji coba kalau jenis-jenis yang kayak kan bagaimana dia menghadapi data yang kompleksitasnya berbeda-beda itu loh. Kompleksitas itu maksudnya ya Pak, jumlahnya misalnya Pak. Mau kan kalau data kan selalu dalam konteks kolom sama baris kan. Iya. Kalau di kolomnya masing-masing aja sudah dari sisi variabelnya kan, kalau statistik kan ada skala kategorik, skala ordinal, skala interval, skala rasio misalnya. Terus ada lagi mungkin bisa juga ada yang nggak lengkap bagaimana, misal bisa juga baris kan iya paham. Ya, sparsitas lah ya Pak, sparsitinya. Ya, jadi istilahnya kan variasi karena setiap kalau secara statistik kan melihatnya paling gampang kan data
dalam bentuk skalanya kan, skala paling rendah kan itu kualitatif kan yang kategori. Iya. Terus ada yang bisa diordinalkan, jadi ada ordinalnya, ada nggak punya nol murni interval sama skala rasio. Yang paling mudah diurusi kan yang skala rasio dari sisi kalau mau karena yang konteks itu kan. Nah, tapi bisa juga ada yang memang di variabel itu ada campurannya kan, kayak seperti yang kalau main data tersensor kan, jadi ada yang nggak lengkap, ada. Nah, nanti coba dari situ moga-moga karakteristik datanya sendiri ada perbedaan. Nah, moga-moga dari kesimpulan itu menunjukkan apa dia mengatasinya itu. Oh, ya iya, kayak iya. tadi lah yang dia kan, oh ini ada heterosnya. Nah, selama ini heteros diatasinya apakah harus selalu menggunakan art sama God? Ada cara lain mengatasi heteros misalnya. Nah, itu kan saya rasa dikombin dengan SSA-nya seperti apa. Ya itu aja, nanti supaya 6 set itu jangan sampai malah yang tingkat kompleksitasnya sama kan, jadi nggak menarik. Tujuannya menguji coba metodenya kan. Oh ya. Nanti akhirnya dapat kesimpulan menarik, misalnya dia bagus untuk yang data ini karena apa, yang ini karena apa, tapi dia punya kelemahan ini juga karena apa, jadi akan ketahuan kan di sisi itu. Iya. Kemarin saya baru melihat kan ada 2 kesimpulan Pak, eksplorasinya topik itu luas atau analisis topiknya spesifik. Karena saya tujuannya topik modeling, saya lebih memilih yang analisis topiknya yang dihasilkan itu spesifik, bukan hanya diversity-nya yang tinggi, tapi topik yang terbentuknya itu spesifik gitu Pak. Itu saya yang milih karakteristik itu. Tapi kemarin ini ya yang short tag ya masih ya tetap. Iya Mas, saya masih short text Pak. Kebetulan ide yang ini itu memang kemarin kan saya bilang ke Pak Gun, Pak saya kok hasilnya kok outlier-nya rendah, cuman yang lainnya bagus. Kata Pak Gun, ambil ya yang ibaratnya tengah-tengahnya balance lah, jangan terlalu jelek, jangan terlalu apa gitu kan Pak. Nah, saya akhirnya ambil yang hasil outlier-nya dia juga menghasilkan bagus, kemudian dia menghasilkan topiknya itu memang bagus secara ukuran. Nah, kemudian saya kemarin cari ukuran agar menguji bahwa topik itu stabil apa enggak sih, stabilitas topiknya. Oh ya, kalau dari segi ide metodenya akhirnya apa ya yang ditawarkan kemarin ya? Saya masih modifikasi kan kemarin kata Pak Gun, modifikasinya yang jangan mengganti gitu ya Pak. Misalkan saya clusteringnya HDP scan digantikan jangan. Saya pakai masih HDP scan. Kan HDP scan itu bawaannya itu kan Euclidean spanning tree. Ya, dia bawaannya HDP scan. Saya ganti Euclideannya pakai pakai jaraknya pakai Jakart gitu loh. Spanning tree-nya pakai Jakart, itu yang pertama. Yang kedua, saya ganti modifikasi pengganti BM25-nya pakai yang BMX Pak, itu paper 2025 Pak. Itu modifikasi dari log entropy sama BM apa gitu tahun 2024. Jadi itu hybrid 2 itu. Papernya baru keluar 2025 Pak. Yang BMX itu. Saya masukkan, belum ada sih Pak. Saya cari yang dia menjadikan satu pipeline dengan bertopik ini. Itu Pak. Kemudian untuk proses clusteringnya ini saya buat 2 kali, 2 step. Oh ya, kalau untuk kalau secara tadi saya ingin struktur datanya itu kolomnya ada berapa sih kalau secara ini? Kalau di teks itu Pak, misalkan kita punya satu komen atau satu tweet Pak, itu misalkan ada 10 kata, berarti kolomnya itu 10 Pak. Oke, makanya itu. Kalau 10 katanya berbeda-beda ya Pak, tapi kalau 10 katanya ada yang sama, berarti misalkan jadi frekuensinya kata itu menjadi 2 frekuensi Pak. Jadi kalau kita tata awal itu sebetulnya kolom dan. Tapi kalau komennya selalu itu ya kalau misalnya orang komen kan memang tetap dengan kayak suatu teks kan, tapi bisa juga apakah itu ada ordering misalnya, sangat bagus itu kan berarti teks
di situ ada makna khusus enggak sih ya kayak gitu ya? Kalau saya pengambilan apa gimana, Pak? Artinya makna dari si teks tadi bisa kayak tadi maksud saya supaya kita melihat aspek statistiknya kan apakah hanya kualitatif kayak surat berkonotasi ya tidak lah itu. Oh ya. Atau berkonotasi ini ada unsur bagus. Bisa saya komentar bagus gitu. Kan ya. ada unsur ordering kan itu. Iya. Kalau saya mungkin teks dengan kayak seolah ada kayak tadi mungkin apakah sampai kayak kesan ada skala interval misalnya. Iya. Misalnya apakah ada yang sampai kesannya kayak ada kalau nol murni kan artinya ya dia dikatakan kayak zero gitu kan berarti nol itu nol beneran. Jadi ya tergantung makanya saya coba dilihat di situ apakah kata-kata yang mau dilihat itu bisa ada ini kan maksudnya kita lihat dari sisi secara statistiknya aja bahwa itu akan berdampak lebih kompleks enggak jadinya untuk pada saat kita menganalisisnya gitu. Oh iya ya. Karena sekarang kan orang bikin statement ada yang bikin orang jadi marah, sakit hati itu kan. Kan hanya kadang satu kata bisa bikin dia jadi marah kan? Ya. Misalnya itu kan itu suasana apa yang dampak dari berarti kita menganalisis suatu teks sebenarnya kan sekarang juga apa ya tadi menurut saya kalau yang hanya ya kayak hitam putih saja itu kayak kategori kan jadi bisa juga ada nuansa ordering gitu. Nah, yang kayak gitu jadinya seperti apa pada saat kalau apa komen kan sekarang saya hanya ingin melihat betapa kalau kita dari kerjaan hasil ini bisa dapat kenapa ada orang yang cuma gara-gara karena apa satu kata itu mungkin sakit hatinya sampai lama sekali dan ada lagi sekarang kan yang menyebabkan bisa berbuat sesuatu kan yang di luar logika ininya makanya saya hanya analisis teks sekarang sebenarnya harusnya tidak berhenti hanya di situ tapi bisa untuk melihat dampak dari suatu teks kan. Oke. Oh ya Pak, kalau di analisis ini saya batasin yang saya analisis minimal 3 kata Pak. Nah, apalagi kalau 3 kata sudah lebih ini kan? Iya, jadi saya minimal analisisnya 3 kata Pak. Jadi kalau yang kurang dari 3 kata otomatis dia keluar dari analisis. Nah itu kan berarti kan orang kalau nggak ngasih komentar itu kan berarti ya ada yang panjang banget kan itu. Yang iya betul. Itu kan saya hanya ingin melihat betapa sekarang orang gara-gara komen di medsos dimanapun kan bisa jadi. Ini kemarin datanya dari mana? Dari saya ambil datanya dari ini sih Pak, dari crawling. Tapi saya buat berbeda-beda Pak. Ada yang sumbernya dari YouTube, ada sumbernya dari Twitter, ada itu sumbernya. Komen-komennya YouTube itu. Iya Pak, komen-komen YouTube Pak, betul. Ada sumbernya dari Twitter, ada sumbernya dari Google Review. Kemarin juga saya punya dari SMS Spam, SMS. Kemudian dari terakhir itu Kaskus sama apa lagi sih? Kaskus Instagram Pak. Kaskus sama Instagram. Dataset berarti 6 ini sumber kayak YouTube satu ini satu gitu 6 itu maksudnya. Iya Pak, betul Pak. Nah, berarti malah bisa ingin melihat bagaimana suasana komen di YouTube, komen di ini. Memang sayangnya nggak bisa melihat audiensnya seperti apa yang bikin komen ya. Iya. Oh iya. Adanya cuma melihat medianya kan. Iya. Yang lebih. Itu kan tadi teks-teks yang tadi saya sebutkan, jenis teks tadi kan itu dia masuk ke short text Pak. Jadi saya mau memastikan bahwa metode saya itu memang istilahnya bagus nih untuk data-data short text, tidak hanya bagus untuk misalkan data di YouTube aja, tidak bagus hanya untuk data di Twitter. Maksud saya kan sekarang media orang berkomentar kan dimanapun. Betul. Apalagi kita kalau sebenarnya kalau kita bisa dapat data orang di WA itu kan malah kelihatan orangnya siapa karena kan pakai account kan. Iya betul Pak. WA saya belum dapat itu Pak sama Thread Pak ya, yang sekarang Thread Pak. Iya, itu kan
kalau ya salah satunya untuk melihat jadi profil siapa yang komen kan, ya kalau sekarang seperti di apa, malah LinkedIn itu yang saya ingin melihat siapa yang apa nge-view, siapa yang komen itu malah bisa kelacak kan itu. Tapi asal yang berbayar tapi. Oh iya. Jadi LinkedIn kalau saya nyoba jadi bisa lihat siapa ini sampai dibikinkan backupnya, ini sampai wilayahnya ini orang Jawa, orang mana gitu, sampai terus dia profesinya apa kan pada masukin data kan ke situ. Iya betul. Kalau yang berbayar bisa dapat profil ininya. Jadi siapa yang mengasih siapa yang apalah itu kan ada komen-komen, ada ini itu malah saya lihat kalau punya akun LinkedIn coba gitu. Iya betul, kalau berbayar bisa tahu Pak. LinkedIn itu saya kemarin nyoba berapa ya kalau berbayar itu, saya gara-gara penasaran aja sebenarnya kayak apa, kalau enggak murah kan kok Pak. Coba dicek itu yang paling murahnya berapa ya kalau saya nggak terlalu berapa puluh ribu kok ya kemarin. Tinggal aja gitu. Yang penting untuk sekali ngambil cuman berapa hari aja sudah dapat data banyak itu. Iya. Produktivitasnya lumayan tinggi itu LinkedIn sekarang. Saya gara-gara tadinya cuman bikin account tak biarin, tahu-tahu kok rame, karena itu saya mulai terus pengen posting itu untuk, walaupun saya masih yang riset itu kan saya. Terus ngeliati profil siapa yang ini, karena gara-garanya kan di mahasiswa baru disuruh bikin LinkedIn gitu. Nah, terus dia kan ini ngontakin dosen, jadi karena di situ informasinya kan macam-macam itu. Di YouTube juga rame juga kan, YouTube itu kan Iya. Mudah itu di-download kok yang YouTube. Kalau YouTube bisa Pak, mudah. Kalau yang susah itu ini sekarang itu Twitter ya Pak. Twitter itu sekarang kayaknya berbayar kan Twitter sekarang. Betul, iya. Karena saya sudah nggak, setelah diganti apa itu yang oleh si Elon Musk itu. Betul. Terus saya sudah nggak ini. Tadi saya hanya yarang untuk rasa ingin tahu aja itu. Jadi kalau saya pakai data-data yang lama aja Pak, kalau yang Twitter. Iya. Ya oke, nanti coba dari situ moga-moga dapat suatu gambaran dari di media yang ini kenapa kok jadi hasilnya kurang maksimal, karena ada apa. Memang yang kalau agak bisa lihat untuk ya setiap apapun berarti metode ada kelemahan kelebihan kan, itu yang harus saya rencana kalau Pak Danar sudah oke, minggu ini saya langsung masukkan ke disertasi Pak, pelan-pelan. Dari metode-metodenya itu kan saya masukkan Pak. Ada paper-paper itu yang harus saya masukkan formula-formula, kemudian definisi dan seterusnya kan Pak. Itu kalau kan saya nunggu Pak Danar aja sih. Pokoknya itu nyicil aja, besok akhirnya nggak kepake, tinggal dikasih tanda persen udah hilang loh itu. Daripada kalau saya milih taruh dulu, nanti saatnya mulai merapikan itu kan tinggal karena pakai latex itu mudah itu. Jadi istilahnya karena ya tadi tahun depan kan sudah tinggal berapa bulan kan, dan saya kan mulai naruh supaya nanti ada proses iteratifnya kan, mungkin butuh berapa kali kita waktu nulis disertasi. Supaya jangan nanti dulu kalau ya saya disuruh nyicil gitu ya ada gunanya, tapi pada saatnya dinyatakan boleh sebenarnya jadi cepat kan nyerahkan draftnya itu. Iya. Berarti tulis aja dulu ya Pak? Iya, karena saya melihat pengalaman yang kemarin pada saya jadi agak kemerungsung kan. Saya kemarin ngalami dari itu hampir nulis disertasi kan 1 tahun lebih itu. Saya dulu ngambil pengalaman dari para seniornya itu, saya ingin coba yang ke bawah, silakan asal sudah kompre, mulailah bikin draft disertasinya. Kalau yang belum kompre ya siapin komprenya dulu kan itu.
Itu aja. Jadi pokoknya mulai aja untuk disertasi. Sebenarnya sebaiknya setelah kompre itu, supaya sudah mulai draft disertasi itu. Tidak berarti bayangkan bahwa besok sudah mau selesai, enggak. Oh iya Pak, enggak Yang Pak. penting taruh dulu sambil mulai kalau ada waktu sudah capek ngurusi papernya, ya ngurusi disertasinya lah itu. Baca perlu masukin apa misalnya. Oh siap. Harapan saya jadi nanti ya di tahun depannya mau di akhir apa mau di tengah atau ini kan tergantung nanti apa sudah disertasinya siap kan. Iya betul. Ya oke, mungkin sudah cukup ya untuk Pak Muhajir ya. Matur nuwun Pak. Ya, Gun. ini Bu Rosita ya. Mana? Ada ya. Oh ya, Bu Rosita gimana untuk perkembangan terkininya? Iya Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Ya, minggu ini ngapunten Pak, saya malah nggak ngerjain disertasi ini kemarin. Arisan ini. Mboten Pak, kemarin ke Bandung itu. Oh, yang karena ini ya, meninggal ya kena Iya, itu. iya. Jadi saya belum sama sekali buka. Kemudian tapi untuk running simulasinya ini masih saya kerjakan Pak. Nah untuk data simulasinya itu jadi lumayan lama. Saya kemarin pinjem komputer di UNY juga, saya titip di sana. Saya masukkan. Nah ini masih proses, nah belum selesai Pak. Nanti kalau sudah selesai saya mulai masukkan ke paper yang berikutnya ini. Jadi kalau dalam situasi yang ini yang paling mudah tadi naruh dulu itu. Jadi kalau bisa template disertasi kan sudah punya apa-apa mulai di naruh itu artinya ya beberapa hal yang kira-kira akan masuk ke ininya kan tinggal copy paste dari papernya sebenarnya kan. Kalau iya, Pak. kan ke disertasi itu. Jadi pada saat untuk ininya tinggal copy paste taruh ini layak masuk bab 2, ini masuk bab 1, masuk kan paling isi bab 1 bab 2 dulu. Iya. Oke, baik Pak. Nanti saya cicil, saya pindah. Jadi kalau sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit itu katanya peribahasa kan. Iya. Baca. Kemudian kan ya apa waktu ininya terutama bab 1 bab 2 kan sebenarnya yang sudah bisa dilakukan dari bukan karena papernya sudah berapa kan sudah 3 atau berapa ya? Ya Pak. Nah, ini papernya yang jurnal 2, yang prosidingnya 1 Pak. Nah ya kan ada 3. Terus ini ada draft sampai yang ini masih proses ada ini ada calonnya ada 7 kan ini. Iya itu ada yang beberapa kan kemarin nggak submit ya Pak. Sudah saya submit di 1 jurnal itu di reject kan Pak. Terus saya coba ke jurnal yang lain tapi template-nya agak berbeda. Jadi saya beri judul nomor paper yang sama tapi formatnya beda. Ya ini makanya ada yang 4 itu Ya, yang saya kerjakan sekarang yang masih ada tulisan in process itu Pak. Jadi simulasi masih sedang dikerjakan. Ya oke lah, jadi nanti ya walaupun nanti itu komandonya dari Pak Dur kan kalau Bu Rosita saya jadi komando. Karena kemarin Pak Dur gimana sudah ngasihkan siap-siap tahun 2026. Ya ini saya diminta selesaikan dulu beberapa papernya ini kan Pak. Yang kemarin kan sudah ada submit itu tapi belum ada kabar. Terus saya minta izin untuk kontak ke jurnalnya kemarin kan yang di Malaysia itu ya Pak belum ada kabar. Kemudian saya kontak, saya email via editornya itu juga belum ada jawaban Pak. Nanti coba saya coba cari jalan yang lain atau saya email lagi. Saya email kalau ulang. Korespondingnya siapa? Pak Dur atau Bu Rosita? Korespondingnya Pak Abdurrahman semua Pak. Kalau Pak Dur yang kontak aja, kalau email kan bisa, kalau korespondingnya. Oh korespondingnya yang kontak harus koresponding ya Pak? Kemarin saya baru email saya sih Pak. Oh kalau pakai emailnya siapa yang waktu kemarin submit emailnya yang itu? Saya kemarin waktu gitu. Yang dulu Bu
nanti sama Bu Yel kan saya yang ngejar-ngejar itu. Oh, nggih. Nanyakan terus sampai kalau akhirnya biar reviewnya agak lebih cepat, terus diinikan, terus akhirnya saya butuh surat accepted-nya dulu, dinyatakan accepted-nya, terus janji kapan akan publish-nya, karena itu menyangkut syarat kan. Jadi saya email bolak-balik itu. Jadi intinya kemarin minta konfirmasi kalau memang, karena waktu itu kan saya udah mendesak, kalau lagi enggak ya biarin sabar aja lah itu. Tapi karena situasinya mendesak ya akhirnya saya harus kontak, dan kebetulan sana ya mau respon itu ya lumayan. Tapi kalau kira-kira memang nggak buru-buru banget ya biarin aja lah, biar nggak sabar. Gitu. Sudah 1 bulan lebih kemarin makanya saya matur Pak Abdurrahman pripun Pak gitu. Tapi yang ngontak baru saya sih Pak. Coba nanti saya minta tolong Bapak untuk email nggih. Berarti pakai email kalau yang pengirimnya Pak Abdur nggih. Promotornya kan, jadi nggih. Ada kemarin karena saya beri riset yang membutuhkan, karena ini bukan istilahnya paper biasa yang untuk bersabar-sabar, karena waktunya kan ada yang harus diperhatikan di situ. Oke, saya kira nanti silakan ini dengan Pak. Oke, saya kira makasih untuk Bu Pak. Matur nuwun Pak. Untuk Bu Rana, saya kira nanti ini yang jam 10 ya dengan Pak Maha, jadi kan ini ya? Ini jam 10 Bapak, ini Pak Maha juga chat memastikan jam 10, jam 11 di sana gitu. Ya, makanya ini nanti kan saya akan hentikan ini saya jadi kuliah yang hari saya online kan, karena saya nanti akan jalankan 2 ini. Karena ada kuliah tapi kemarin malah mau saya geser lagi, malah nanti nggak jadi-jadi, ya sudah saya ngalah terus. Ini karena kuliah S2 bisa saya ajak online aja. Ada beberapa yang sedang keluar kota ya udah sekalian. Tapi nanti jadi saya agak sambi ya, nanti di sini buka-buka, yang penting ada beberapa hal yang nanti disiapkan. Nah, jadi kemarin sudah ada komen yang dikirim ya dari paper yang itu? Iya, belum ada Bapak, tapi barusan beliau ngechat mau ngecek komputasi R-nya, jadi nanti minta menampilkan itu. Kemudian lihat perbandingannya gitu. Kemarin collab-nya nggak dikasih linknya apa? Sudah ada. Kalau sudah ya mungkin karena nggak sempat lagi. Nggak sempat baca. Jadinya pilih nanti ngelihat langsung. Iya. Terus Pak Danang juga sama belum? Belum, Pak Danang juga belum. Nah ini lagi kode. Kemarin saya lihat apalagi di akhir ini kayak lagi banyak proposal rame. Nah ini banyak Pak Danang kan macam-macam, jadi memang agak saya lihat situasinya terus katanya juga sih. Ya oke lah, nanti disiapkan aja ya kalau nanti komputasinya di collab-nya ada. Ini mungkin malah langsung bisa ada komentar yang gitu. Nanti siapkan aja ya di ini. Siap Bapak. Jam 10 ini masih jam ya setengah 10, tinggal setengah jam lagi. Ya oke, saya kira udah cukup ya untuk nanti ketemu di online-nya aja lagi nanti dengan Pak Maha. Terima kasih. Oke, terus untuk yang berempat ini, jadi yang berempat memang Rabu jadi sekali lagi untuk kerjaan setelah kita ada ide, mulai ide itu diimplementasi, dicoba ya dengan mulai dikerjakan, seberapa kesulitannya ide yang dibuat kemarin kan ada berapa. Terus jadi mungkin kemarin ada yang bertanya tentang kita masih berubah kalau di semester 1 kayak gini, semester 2 kita masih lagi nyari. Tapi yang penting setiap mengkaji sesuatu, lihatlah kelemahan-kelebihannya dan kita bisa memperbaiki kelemahannya enggak itu. Nah, itulah yang kenapa diuji coba ide-idenya jalan baik. Enggak, walaupun bisa juga ya dalam waktu seminggu kan belum jalan, ya enggak apa-apa, yang penting mencoba aja. Sambil mengukur keruwetannya, mungkin codingnya susah ternyata, sudah minta banyak ChatGPT tetap error terus, bisa terjadi gitu. Karena pada saat kita ada ide belum tentu ChatGPT juga dia dengan cepat itu. Ini nanti tapi untuk yang jatah hari Rabu besok memang saya harapkan sudah nyoba codingnya kira-kira seperti apa dari model yang sudah
kita pilih kemarin kan, misalnya sudah mau model ini terus dan ada ide yang sudah mau diimplementasikan itu. Ya oke, mungkin itu sebelum ini ada yang mau ditanyakan enggak untuk yang Rabu. Jadi Rabu itu ada konkretnya ya. Nanti hari Kamis nyari ide lagi gitu. Dari yang pengalaman di hari Rabunya itu. Silakan antara siapa? Lexi, Bu Nur, Pak Amadi sama mereka ada yang ingin disampaikan enggak untuk persiapan hari Rabu? Cukup, Prof. Kalau saya cukup, Prof. Cukup, Oke. Pak. Ya udah, berarti siap nanti Rabu ya memperlihatkan. Siap, Prof. Nah, ya. Sekali lagi nanti ditunjukkan dalam slide-nya nanti ada nge-link ke collab-nya ya. Jadi collab-nya dibikin href-nya di slide-nya, jadi nanti pada saatnya kita ingin lihat itu nggak klik aja langsung masuk sana itu ke collab-nya. Jadi siapin dalam bentuk beamer ya untuk diskusi hari Rabu itu. Oh ya, terus juga ini memang sedikit sekarang saya agak ada berapa saya rekam, saya sebarkan sebenarnya supaya apa yang saya omongkan bisa mungkin mau didengar, karena saya inginkan dari yang pengalaman selama saya ber S3 RIA ini dari saya mengalami sendiri sampai saya harus membimbing itu, jadi yang paling saya harapkan nggak ada lagi yang mengalami ide cuma satu dan di situ dilalah macet, atau idenya banyak tapi nggak ada yang jalan misalnya, maka harus selalu cari. Terus juga kalau ada ide tapi ternyata ada problem, ya segera coba cari alternatif untuk. Jadi itulah kenapa kemarin saya ingin ada yang kalau Pak Hasan malah tambahi ide dari Beijing suruh uji coba, ya silakan aja menambah pengalaman untuk konteks itu. Tapi salah satu teman yang bisa diandalkan kan 24 jam kan tadi si ada, bentar ini kayak ada. Oke, juga nanti ini saya harapkan dari bimbingan saya nanti saling bantu antar sesama ini sebagai satu keluarga. Harapan saya nanti ya semaksimal mungkin lah kita harapkan sih nggak ada yang harus berlama-lama lagi dengan saya coba kawal ini ya. Jadi ini nanti silakan untuk ada semangat, jangan sampai kita kehilangan semangat itu yang paling berat maka sering S3 itu kalau sering saya ini kan ada S-nya stres, bisa S-nya seneng gitu. S-nya semangat gitu. Nah ini yang saya harapkan selalu dijaga ya nanti untuk bisa saling bantu. Nanti kalau memang butuh pertemuan khusus dengan saya itu nggak harus online itu lebih mudah karena saya bisa cari waktunya lebih dibanding kalau harus offline itu. Kalau memang offline ya carilah jadwal-jadwal saya pas yang kayak yang untuk ini saya rekan jangan sampai lah kita kayak berhenti lah di perjalanan kita itulah ada apapun itu. Ya oke ya, saya kira untuk hari ini kita sudah cukup. Terima kasih, selalu semangat untuk berkarya. Nanti minggu depan untuk yang kuliah Rabu siap-siap sama Kamisnya. Ya oke, makasih. Saya tutup ya. Saya kira sudah cukup ya. Terima kasih. Ya, Ada nuwun, Prof. ya.